Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di sini dan kali ini kita akan memainkan modpack Kai Factory 3. Ya, ini adalah modpack yang mungkin pernah familiar di kalian karena memang ada beberapa YouTuber Minecraft yang mainkan mod ini dan seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, ini kita bakal main modpack yang simpel-simpel aja, nggak usah yang terlalu ribet karena di sini kita mau belajar beberapa mod ya. Dan jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke modpack-nya. Oke, seperti yang kita lihat di sekarang ini aku cuman berada di satu pohon dan di bawahnya ada satu dirt sini. Kalian bisa lihat ya. Nah, situ. Nah, dan warnanya agak beda ya. Aku asumsikan karena kalian lihat di bawah minimap ada di biome Meneglin yang aku kurang tahu nih biome apa, tapi aku asumsikan warna leafnya jadi kayak gini ya. Tapi nggak, karena ini masih kok, masih yang biasa kita kenalnya, nggak usah terlalu bingung. Dan ini item-item yang didapat dari Sky Factory-nya langsung. Nah, seperti yang aku bilang, ini kita cuma punya satu pohon di sini dan kita dituntut sesuai dengan nama modnya, kita disuruh bikin factory atau pabrik. Dan tentu saja pertanyaannya gimana caranya bisa bikin pabrik kalau misalkan cuma bermodal satu pohon gini doang gitu. Bahkan pakai kayak blok biasa pun yang sudah ada chestnya gitu, itu aja masih cuman bloknya kan gitu-gitu aja kan. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sebuah mod yang nantinya akan membantu kita untuk progres ke depannya dan mendapatkan resource-resource yang kita butuhkan ya. Yaitu nama modnya adalah Nihilo atau Nihilo ya, terserah lah mau bacanya gimana. Yang intinya dia bisa memberikan kita banyak resource yang bisa kita pakai untuk next step-nya gitu ya. Dan di Sky Factory ini dikasih sebuah buku namanya Achievement Book yang intinya bisa bantu kita untuk progress di Sky Factory ini ya. Jadi welcome to Sky Factory 3 dan deskripsinya ya kalau kalian mau baca ya silahkan baca sendiri. Tinggal pause saja. Dan di sini kita langsung saja ke achievement-nya atau progress yang kita butuhkan gitu ya. Dan ini kebetulan progresnya memang ada kebanyakan masih pakai Nihilo seperti yang aku bilang karena memang itu awal mulanya kita dapati ya pakai mod ini gitu. Jadi langsung saja kita coba lihat di Wood 8 yang paling pertama yaitu kita suruh menggunakan crook sini untuk menghancurkan leaf untuk dapatkan sapling dan silkworm. Dan crooknya ada di sini. Nah, ini wooden crook. Yang resepnya gampang aja. Cukup pakai tik 4. Ini tik terserah saja. Dan kita dapat wooden crook. Dan tentu saja kita butuh crafting table gitu ya. Oke, langsung saja kita bikin crafting table. Sip. Dan kita bikin aja langsung. Crooknya cuma 4 tik kayak gitu. Dan oh ya, kita perlu hancurkan dulu bawahnya. Karena ini juga ada namanya mana ini? Nih, Oracle Passion sama seperti modpack yang sebelumnya. Jadi kita yang di video pertama ya. Jadi kita mulai sip. Dan ini aku bakal bikin platform dulu deh. Karena biar nggak jatuh drop-dropannya. Tuh. Nah. Taruh saja. Ini suaranya agak kecil ya. Ini mau aku besarin, cuman aku besarin. Oke. Ya, langsung saja kita pakai wooden core-nya, kita hancurkan leaf-nya. Pakai occupation dan kita langsung dapat 20 sapling. Banyak juga. Yang intinya crook ini buat apa? Ini bisa meningkatkan drop rate dari leaf-nya ya. Jadi
kita yang biasanya cuma dapat ya sapling berapa gitu, mungkin lebih sedikit jauh dari ini, tapi kita bisa dapat sampai 20 sapling di sini ya. Jadi kita langsung, ini aku pengen besarin lagi platformnya. Oh, ada apa itu? Itu particle bone meal kan? Ya. Kalau misalkan kita pencet shift tadi, ya kan aku mau shift ya untuk biar nggak jatuh gitu. Kita shift. Nah, ini ada muncul particle bone meal-nya. Dan kita coba lagi, ayo. Nah, langsung tumbuh. Jadi apa sih modnya ini? Ini ada kalau mau lihat modnya yang ada di modpack ini, kalian bisa pakai mod option. Di sini ada list mod-mod yang dipakai. Dan aku asumsikan mod yang dipakai itu adalah ini, sim yang gambarnya agak inappropriate ya, tapi yang intinya kalau misalkan kita atau ya pencet shift gitu atau dansa di depan saplingnya, dia bakalan tumbuh gitu ya, tumbuh langsung dan otomatis kita jangan curi dan kita tebang pohonnya. Dan biasa karena kita masih di awal-awal ya, mungkin agak membosankan ya, kita cuma bisa nge-build sama nge-grind dapetin resource. Tapi tenang aja, nanti di episode selanjutnya mungkin bakal lebih seru gitu ya, karena ada banyak yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita di next episode-nya. Jadi untuk sementara kita ya masih bangun-bangun platform dulu, tumbuhin pohonnya, kemudian aku mau bikin crop lagi dan aku mau hancurin lagi karena kekurangan wood ya. Oke. Dan kita juga dapat worm sini sesuai dengan quest book-nya. Kita juga dapat worm dan kita udah tuat ya tadi. Oke. Dan worm itu apa? Nanti kita lihat ya. Nah, kita langsung aja mungkin ke next-nya. Kita bisa bikin dirt dari composting sapling or leaf in oak barrel. Jadi kita punya dirt ini ya, cuma satu. Nah, kita mau tambah lagi nih dirtnya. Nah, caranya kita bisa menggunakan barrel. Ini namanya wooden barrel. Ini yang cara bikinnya cukup pakai plank 6 dan juga satu slab ini ya. Jadi langsung saja kita bikin satu slab jadi satu, dan mungkin aku pengen bikin lagi bentar ya, 12 biar cepat gitu ya. Kenapa? Nanti kita lihat. Bentar ya. Nah ini. Oke. Kita bisa pakai sapling. Kita tinggal klik kanan saja. Nah, ini dia. Composting dirt. Kalian bisa lihat di atas ini. Nah, yang atas ini namanya adalah, kalau nggak salah nama modnya itu mana ya? What are we looking at? Atau singkat jadi waulah. Yang intinya dia bisa ngasih tampilan di atas. Kalau misalkan kita lihat bloknya ya, kita bisa lihat bloknya. Kalau ini ada wooden barrel dan statusnya dia lagi composting dirt 80% complete gitu ya. Dan kita juga bisa ke GI, kita klik kanan, kita bisa lihat di compose. Nah, di sini kita kelihatan ya apa-apa saja yang bisa compose. Yang kalau kalian lihat nih semacam apa ya, barang-barang organik gitu ya, barang-barang ya makanan dan juga tumbuhan, bahkan daging-daging kan ada kayaknya ya. Yang juga ada banyak yang item aneh-aneh nih, entah apa ini nggak usah nggak usah dipikirkan, ini cuma mod makanan aja. Yang intinya ya organik ini ada semua sini, termasuk ini sapling juga bisa dikompos jadi dirt. Dan udah jadi ini dirtnya, kita klik kanan dan kita dapat dirt. Yep. Ini udah tumbuh lagi. Kita
Dan juga kita juga bisa pakai lip ini ya. Nah, coba kita cek shear. Kalau shear yang biasa kan perlu pakai iron ya. Karena di sini kita nggak punya iron, jadi kita coba search aja apakah ada shear yang lain. Dan kita punya ada nih wooden shear. Yang cara craftingnya gampang aja. Jadi, oh ini juga udah mau malam nih. Ya aku bakal langsung aja demonstrasikan ini shear buat apa sih. Ini kalau kita lihat nih bulat ya. Bulat itu kita bisa invest ke lip sini. Invest lip with shear form. Dan kita bisa pilih 2 aja biar cepat gitu. Yang intinya dia nge-impact si lip yang nantinya bisa kita mendapatkan sesuatu di sini, yaitu di sini ada tulis use a crop on infested leaf to get string ya. Jadi kalau misalkan dapur ini progresnya sampai 100% gitu ya, kita hancurin aja pakai ini dan dia bakal langsung ngedrop string gitu ya. Karena kita butuh bed nih kan udah mau malam, karena udah malam bahkan. Oke. Dan kita coba lihat lagi mungkin craft chip and string mesh ya. Ini next stepnya, yaitu kita bisa bikin chip dan juga string mesh. Chipnya ada di sini, chip dan juga string mesh di sini. String mesh dia butuh string ya, jadi kita tunggu dulu. Kita mungkin cutting meshnya dulu kali. Bukan meshnya, chipnya maksudnya. Kita klik dan jadilah chip. Aduh, kebuang. Oke. Dan mungkin aku mau keluar lagi platformnya deh. Udah belum nih? Sudah belum? Yang atas, masih atas itu belum. Ya, aku keluar dulu. Oh, ya seperti biasa lah, seperti ini aja. Kira aku perlu perluas lagi. Ini udah 9x9. Aku mungkin mau bikin sampai 13, jadi 2 lagi gitu ya. Oke, ini udah semua. Kita hancurkan. Oke, jangan jatuh. Nah, ini dia dapat string. Dan dengan gini kita udah bisa bikin namanya bed. Kita bikin wool dulu. Udah gelap nih nanti. Malah juga main gelap-gelapan kan. Dan kita bikin bed. Bed ya. bukan red bed. Karena ini masih versi 1.10 Kai Factory 3 nih. Lihat nih, Kai Factory 3. Kenapa 1.10 mungkin 1.12? Karena harusnya yang bagus itu 1.12 ya. Cuman supaya ya mungkin kalian lebih familiar dengan modpack ini Kai Factory 3. Jadi dan juga ini cukup simpel, jadi harusnya cocok untuk jadi permulaan kita gitu ya. Dan ini unik juga si Kai Block nih, Kai Factory ini beda dengan Kai Block ya. Meskipun ya dikenal sih lumayan. Mungkin atau kalian nggak tahu nih modpack, mungkin kalian komen di bawah lah. Oke, kita bikin tadi string mesh-nya, tadi belum dibikin kan. Oke, kita tinggal taruh di chipnya. Jadi kita centang. Nah, ini untuk apa? Kalau kalian lihat, ini macam saringan gitu ya. Jadi untuk nyaring-nyaring dapetin sesuatu gitu dari ya blok tertentu mungkin. Kita coba lihat. Dan mungkin aku pengen bikin shear ya. Tadi itu wooden shear. Karena aku bakal butuh, oh ya tadi aku lihat nih. Untuk bikin wooden shear-nya gampang aja, pakai sapling, pakai 2 plank, 2 stick. Dan kita coba cek. Langsung hancur. Dapat 38. Iya, durability-nya sampah ya. Ya nggak apa-apa daripada nggak ada kan.
Jadi langsung saja kita bikin lagi aja yang banyak kalian. Kita akan dipasang ini sampai jatuh. Nah, ini liftnya bisa di zip. Jadi lebih ini ya, lebih banyak gitu resource yang bisa di wow. Oke. Intinya pakai lift lebih banyak daripada pakai sapling ya, dia lebih jarang gitu. Harus satu-satu kan. Ini kita kedapatan pohon yang gede, sapling yang gede. Jadi ini surganya lift sih. Oke gini. Bisa borong lift gini. Oke. Dan ya ini sayangnya nggak ada mod juga. Bentar ya. Maksudnya mod yang aku maksud itu mod namanya fast decay. Jadi kalau misalkan kita hancurin liftnya kan si kayunya dia memang bakalan ngedecay kan, bakalan ya jatuh itu. Ya dia bakalan ngedecay kan, bakalan hilang gitu, hilang sendiri liftnya. Nah, tapi di mod ini kayaknya nggak ada namanya fast decay. Fast decay itu mod yang kalau misalkan kita hancurin woodnya, liftnya langsung rontok semua sampai hilang semua gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama, langsung hilang semua. Tapi ya kalau kita ini nggak ada ya modnya. Jadi kita cuman bisa pakai crop di sini. Yang tentu saja kalau untuk pohon gede ini malas banget itu ngancurinnya. Masih ada sih lagi. Ini jatuh nih. Jatuh nih. Pohon. Ya kan bener. Udah tebang aja lah. Aku punya kekurangan crop. Oke, kita hancurin aja semuanya. Ini karena kita punya orkepetnya jadi enak. Oke, ini lama banget sih nunggu apanya. Kita ya. Banyak, oke. Bikin lagi. Cropnya kayaknya udah cukup sih, atau storage ya. Yuk, sure. Sip. Semua lama dari kita sih. Gak apa-apa sih. Oke. Ini perut banyak sih. Langsung aja aku mau perluas daerahnya. Daerah. Oke. Ya, bikin slab. Ya, ini kita bakal butuh banyak dirt di sini. Kenapa? Tunggu dulu, mungkin aku mau perluas dulu daerahnya ya. Oke. Harap bersabar. Udah luas dan udah tumbuh juga nih pohonnya. Oh ya, ini bisa di repair ya. Tadi aku lupa jelasin. Jadi bisa di repair. Kalian tinggal bukan di repair sih, digabung durability-nya. Jadi tinggal ditaruh di crafting table aja. Coba-coba aja kalau misalkan mau. Ini juga bisa di ini. Disatukan jadi tank. Jadi tinggal coba-coba saja. Aku juga kurang tahu apa modnya, tapi ya intinya kalau misalkan ada fiturnya ya silahkan tinggal pakai saja gitu kan. Atau kalian kalau mau bikin mod pack ya kalian harus bisa. Oke. Kita ini lagi farm lagi datnya, dan kita mungkin aku mau bikin share lagi. Coba kita bikin lagi biar banyak ya. Jatuh tadi. Oke, aku mau bikin lagi.
Habis ini kita bakal langsung ke questnya, ke achievementnya lebih tepat. Oke. Nah, next ada achievement untuk collect water rainwater without barrel. Jadi intinya kita disuruh untuk dapat air di sini ya. Ya ada dua cara, yaitu kita bisa nunggu hujan, hujan turun dan dia barrel ini bakal diisi dengan air hujan gitu ya. Nah, tapi ya kan kita lama ya nunggu hujan turun kan. Jadi ada cara kedua yang dikasih, yaitu pakai wooden crucible. Nah, di sini nggak ada. Coba kita cek. Gitu. Nah, nih. Oh, ada satu lagi mod yang namanya Add Compressum. Coba. Add Compressum. Nah, nih. Yang kalau kalian lihat ini adalah mod yang perpanjangan dari mod Halo ini ya. Jadi kita lihat ada hammer, yang di sini juga ada yang compress hammer. Cara capture-nya pun dari yang hammer Halo ini. Terus juga ada compress, ada crucible, bahkan ada otomatisnya. Nah ini nanti yang kita nggak bisa pakai sih sekarang. Yang intinya dia tambahan dari mod Halo ini. Jadi ya bikin fiturnya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi kita bikin aja tadi crucible-nya di sini. Cara capture-nya mirip dengan barrel, tapi pakai wood ya. Jadi kita coba saja, kita bikin, taruh sini, dan kita tinggal ngasih leaf di sini atau sapling juga, tapi sama aja. Dan nah nih langsung berubah jadi air gitu ya. Jadi di sini kita bisa langsung dapat air dan kentang. Nah di sini pentingnya nih, kita bisa craft cobblestone dari molten yang drop dari shifting dirt. Nah ini yang kita pakai ini. Nah shifting dirt yang artinya ini caranya ini tinggal dirt ini kita ke kanan aja, kita saring dia ya, disaring gitu, dan kita dapat sesuatu di sini. Ada stone pebble, ada jungle seed, yes. Ini adalah sapling jungle, tapi ini dalam bentuk seed ya. Bentar aku di situ. Kita bisa pakai GI sekali lagi kalau mau lihat resource-nya. Memang GI ini sangat penting kalau misalkan mau tahu dapat dari mana atau untuk crafting apa gitu. Kita tinggal klik kanan saja chipsnya, atau pakai match juga bisa sih ya. Kita match. Nah di sini kita bisa shifter untuk dapatin resource kayak gini, dan ada persennya ya. Jadi 4% kita bisa dapat grass seed, kita dapat potato, carrot. Yes, ini adalah makanan-makanan yang familiar, tapi ini dalam bentuk seed ya. Jadi ada potato, carrot, ada sugarcane dan sapling-sapling, fruit, bird, jungle, seed, dan yang paling penting ini stone pebble-nya. Dan tentu saja lagi bisa di ship. Contohnya ada soul sand, ada sand, dia bisa ngasih ore nih ya, ore fish ya namanya, gold, iron, dan logam khusus yang nantinya bakal ku jelasin lebih lengkap ya. Jadi kita kurang sudah bisa progres nih, kita dapat tanaman-tanaman yang bisa saja kita tanam ya, tapi itu nanti saja. Nah, yang paling penting ini adalah nih pebble-nya nih. Kita bisa crafting jadi cobblestone sesuai dengan achievement book-nya. Cara craftingnya tinggal tadi 4 ya, 4 cobblestone table jadi cobblestone. Oke, langsung lihat aja. Nah, kita bisa craft hammer. Hammer yang ini, nah ini, kita craft untuk ubah cobblestone jadi gravel, gravel jadi sand jadi dust gitu ya. Nah, oke, kita coba aja deh langsung. Cara bikin hammernya, nah nih, cara crafting hammernya cukup 2 plank dan 2 stick di sini. Kita bikin aja.
yang wooden aja, yang karena cobblestone nanti susah, masih mahal. Jadi langsung saja kita cukup hancurkan. Tunggu bentar ya. Oke, kita langsung hancurkan. Nah, jadi kalau gravel dengan tadi sand dan jadi dust gitu ya. Jadi semacam dihalusin gitu ya, dari kerikil jadi kerikil, terus jadi lebih halus lagi jadi pasir, terus jadi debu. Dust itu debu ya bahasa Indonesia. Oke. Yang kita nggak tahu kenapa debunya dalam bentuk blok ya, mungkin dikumpulin. Oke, kita bakal butuh berapa cobblestone karena kita bakal progress connect-nya sudah. Fitting gravel sand and dust in the chip. Ini mungkin skip aja ketika kita udah punya cobblestone banyak. Ya gampang lah nanti. Karena cobblestone sini masih susah ya. Terus tinggal kontrak juga ini nanti aja. Next episode bakal aku bahas, tapi nggak sekarang. Kita langsung lanjut aja ke make clay by putting dust into a water filled basket barrel. Jadi kita tinggal punya dust ini, dia kita bisa taruh di air untuk jadi clay. Jadi kita tinggal taruh sini. Nah, jadi clay. Langsung kita ambil, kita isi lagi. Dan dirtnya kita kompos lagi. Karena seperti biasa butuh banyak dirt, butuh grinding dulu. Dan mana tadi? Oke, ini udah. Dan kita butuh crucible. Nah, crucible yang ini crucible yang biasa ya, bukan yang wooden. Nah, bukan yang wooden. Crucible yang biasa itu yang ini nih. Nah, nih crucible biasa. Yang cara craftingnya kita cukup pakai dari kita bakar unfired crucible. Yang unfired crucible ini dari unfired porcelain dari keramik. Ini nggak ada craft resepinya, ini udah aku klik kiri. Yang ada resepinya kayaknya yang porcelain clay ya, dari ini halonya langsung. Bahkan ini ada nih. Kita klik. Nah, cara craftingnya kita bisa pakai clay dan bone meal. Nah, clay udah dapat, tinggal bone meal. Bone meal ini ada dua cara yang mungkin kita tahu, misalnya yaitu dari bone yang dapati ini dapatnya dari skeleton, tentu saja. Atau cara kedua ada cara lain yaitu kita pakai chip. Nah, didapat dari shifting dust dengan persentase 20%. Karena ini dari cobblestone dan cobblestone masih mahal, mungkin aku bakal pakai cara yang bone-nya aja, yang lebih gampang. Dan kebetulan di sini harusnya ada quest-nya. Nih, make dark room 25 block away. Lumayan lompat, nggak terlalu lompat sih. Tapi ini udah masuk ke stone age, yang ya udah next age-nya, tapi nggak masalah sih. Kita bisa disuruh buat ruangan gelap 25 blok jauh dari base kita itu ya. Yang mungkin aku bakalan bikin di arah sana mungkin. Yang simple aja, yang masih simple. Karena sini aku pengen dapetin bone-nya gitu ya. Gak usah terlalu ngefarm banget sih. Ya, dan tentu saja aku bakal butuh berapa wood. Ini udah banyak, cuman mungkin aku butuh lebih. Tapi sebelum itu, mungkin aku pengen bikin bucket. Nah, mana loh? Kan kita belum punya iron ya. Nah, ini ada alternatif lain. Kalau misalkan kita ketik bucket sini. Nah, kita lihat ada bucket yang biasa. Ini bucket yang biasa ya. Teksturnya agak beda karena ya ini masih versi lawas sih. Tapi ada satu bucket yang warnanya coklat nih. Apa ini? Nah, ini namanya clay bucket. Yang clay ini sudah bisa kita bikin. Dia bikin dari unfired clay bucket. Yang cara bikinnya cukup pakai clay 3 mirip sama bucket. Dan kita tinggal bakar. Dan tentu saja kita butuh cobblestone. Karena kita butuh furnace kan. Nah, kita butuh furnace. Jadi kita bakal butuh banyak cobblestone di sini. 8 ya. 8 berarti butuh kali 4 ya 32 pebble.
yang perlu kita bikin lagi nih. Shift lagi. Oke, 21, 25. Dapat 2, dapat 4, satu lagi. Kita dapat akasia. Oke. Dapat, kita tinggal craft jadi 8 cobblestone dan kita bikin furnace. Ya, aku taruh sini aja mungkin. Dan kita udah bisa bakar-bakar sekarang. Yes, kita udah bisa bakar-bakar. Ini aku mau bikin charcoal dulu. Ini satu plank bisa ngebakar 1,5 item. Berarti kalau mau jadi kalau mau bulat jadi 3 itu aku butuh 2, dapat 3 charcoal. Dan di sini pun juga ada tulisannya sih, ada burn time yang 200, yang intinya burn time 200 artinya bisa ngebakar 1 item gitu ya. Ini sama dengan yang di vanilla sih, kalau mau efisien itu kan bisa ya hitung-hitungan lah. 1 item ini bisa ngebakar berapa item gitu ya. Jadi nggak ada fuelnya boros, kebuang gitu. Jadi misalnya tip ini 100 bagi 200 setengah, cuman bisa bakar setengah. Cuman ini bertahan 300, berarti 300 bagi 200 1,5 gitu ya. Dan yang lain-lain juga. Carbon value aku kurang tahu, tapi burn time yang penting nih ya. Oke. Oh ya, aku mau bikin apa? Aku mau bakar. Oh, ini claynya seperti yang aku bilang, kita craft 3 dapat clay bucket dan kita perlu nunggu bakar nih karena masih punya 1 ya. Oke, dan lagi nunggu, aku pengen ningkatin quality of life dulu, atau intinya ya untuk mempermudah hidup kita dalam skyblock ini, kita bisa bikin storage dulu. Nah, kita tahu storage itu pakai chest kan. Nah, di sini ada satu storage yang lebih enak daripada pakai chest, yaitu kita lihat namanya adalah, ini bahkan gak usah lagi, crate. Sini. Nah, di sini motor crate, medium motor crate yang udah bisa kita bikin sekarang sebenarnya. Coba pakai 4 chest, 4 plank, kemudian wood casing, pakai 4 plank, 4 stick dan 1 wood, dan kita langsung aja bikin. Intinya serba kayu semua ya. Oke, ada alternatif recipe untuk chest. Kalau biasanya pakai plank, bisa pakai wood, bisa langsung dapat 4. Oke. Tuh, kalian tinggal coba-coba aja. Oke, kita langsung aja crafting. Ini apa bagusnya daripada chest yang biasa? Kita lihat aja, dan kita langsung dikasih buku sih. Buku Eto Edition. Karena crate ini dia dari Eto Edition, jadi dia otomatis gitu ya, kalau kita crafting satu barang dari Eto Edition langsung kita dikasih bukunya gitu ya. Baik kali. Dan kita lihat tadi kita lihat storage crate-nya. Wow, gede ya. Kalau yang biasa kan cuman segini nih, 9 kali 3. Kalau double chest kali 6. Nah, di sini kita dapat tambahan ada 4, 13 dan tambahan bawahnya 3. Berarti 13 kali 9. Yes, ini gede banget ya. Bahkan lebih bagus daripada double chest ya. Dan cukup pakai satu blok ini dong. Dan ini sebenarnya bisa diupgrade. Ini masih small ya, tanda kutip sesuai yang dituliskan. Ada juga yang medium dan juga yang large gitu ya. Ya, kalian lihat mau aja udah gede ini, apalagi yang medium. Tapi ini belum bisa kita pakai karena kita butuh ini pocket block yang apa ini gitu ya. Saya belum bisa pakai, jadi langsung nanti saja kalau kita bahas Eto Edition. Tapi kita pakai mocrate ini udah bagus sih mocrate-nya, jadi kita bisa langsung taruh saja semuanya di sini ya. Hasil shift semua taruh sini.
Kemudian ini aku masih punya banyak sapling sini dan juga share. Dan juga ada satu lagi yang dari Auto Edition yang ingin aku pakai juga, yaitu kalau kalian nyadar di crafting recipe misalnya, di sini ada namanya nih crafting table on tick. Crafting table yang cara bikin gampang banget sih, cukup pakai crafting table dan find. Yang cara bikin find kan berarti 4 dan 1 ini ya. Kita dapat find dan kita cukup bikin crafting table, kita taruh di sini. Dapat crafting table on tick. Ini fungsinya buat apa? Kita klik kanan dan langsung ya. Nah, ini kita dikasih crafting table yang bisa kita bawa kemana-mana gitu ya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik crafting di sini gitu kan, repot banget. Kita tinggal klik kanan pakai sini dan bisa langsung kita crafting di sini ya. Dan ini juga udah selesai, kita bakar clay bucketnya. Dan selagi nunggu, mungkin aku mau crafting ini mau bikin infinite water resource ini, karena ya bored kan, males kan kalau misalkan harus kita nunggu dan taruh satu-satu gitu. Ya, kita langsung saja dapat clay bucket dan kita bisa ambil, sip, kita taruh lagi. Dan aku mau bikin platformnya dulu ya, bentar ya. Ini hammer, tunggu dulu. Oke, biasa 2 kali 2 itu yang biasa aku lakukan. Jatuh, udah gampang kok. Sip. Bang, kenapa nggak bikin gitu biar lebih cepat hancurinya? Kenapa? Ya nanti kita lihat di episode selanjutnya, karena ada episode selanjutnya bakal menjawab itu. Jadi kita dari udah 3 ya. Jadi aku bakal farming lagi leaf, dan selagi farming juga aku bakalan bikin tadi ruangan gelap ya, 25 blok jauh dari baseku. Jadi ya mungkin aku bakalan speed up atau keep, kita lihat saja. Jadi sampai bertemu kembali. Oke. Ya mungkin aku udah lihat ada beberapa perubahan di sini. Ada mob grindernya udah aku bikin, kemudian aku agak pindahin biar lebih lebar gitu ya. Dan juga aku lagi ngebakar sesuatu. Ini dia cook silkworm ya. Jadi silkworm ini rupanya kita bisa bakar dia dan kita bisa jadikan makanan gitu ya. Ada lambang hunger di sebelah makanan, berarti ini berapa banyak hunger yang bisa diisi dengan makanan ini, yang artinya jelas ini adalah makanan. Dan cook silkworm atau bahasa Indonesia ulet goreng ya. Kalian mau nggak makan ini nanti? Ya agak menjijikan sih. Coba kalian komen di bawah, mau nggak ya? Dan ini udah aku bikin mobnya, mob grinder, ruangan gelap maksudnya. Jadi kita tinggal apa tadi, silkwormku hilang. Kok silkwormku hilang? Sudah, nggak apa-apa. Seperti biasa aku masih grinding ya. Dan kita langsung saja deh. Aduh, malah kebuang juga. Ini jangan bilang kebuang nih kayaknya. Oh enggak, belum aku ambil ya. Oke. Kita lihat. Ini udah muncul mobnya, udah ada skeleton, ada zombie, dan juga kita aja, karena kita butuhkan skeleton sebenarnya. Tapi ya apa. Nah ini mob grindernya sebenarnya simpel aja. Ini bentuknya 2 kali ya, ininya kan segitiga biar telepon. Di atas juga bisa dikasih slab biar nggak ada di atas itu tiba-tiba. Dan
ini anak ya dia nggak terlalu dalam gitu, jadi bisa aku sekaligus juga bisa aku ambil gitu. Langsung saja kita pukul dia, kita ambil, kita biar dapat lootnya. Tarik cabutnya nggak ada. Oke, belum ada. Ya kita terpaksa harus tunggu lagi sih untuk lihat mob-mobnya apakah kelihatannya. Tuh lihat kelihatannya. Nah ini bisa kemakan nih. Ya nggak terlalu bagus tapi ya lumayan ada makanan. Dan kalau kalian lihat di map ini udah ada simbol merah, ada titik merah. Nah titik merah aku kan hotel mob ya, dan di ini sudahnya dapat lihat sih. Oh ini dapat bunnya. Dan sebenarnya sudah kalian lihat kan ada namanya map. Nah nama mapnya ini ada, nah kalau nggak salah di option juga ada namanya journey map. Mana journey map, ada juga yang full screen-nya. Ini ada yang full screen-nya. Jadi intinya journey map ini ada mod untuk map yang bisa ngasih ada dua tipe map, yaitu ada mini map yang di sebelah kanan, dan kalau kita pencet tombol J kalau di sini, nah kita bisa lihat ada map yang gede itu ya. Kita lihat mapnya. Ya mungkin di Skyblock ini isinya ya nggak terlalu guna sih karena ini kosong semua, nggak ada apa-apa, cuman void doang. Tapi untuk ya overworld mungkin atau bahkan untuk nether ya, karena kita mungkin bakal pergi ke nether, ini bakal bagus banget sih karena kita bisa lihat jauh gitu ya sampai ke depan, sekaligus juga bisa kita pinpoint tuh apa sih yang poin titik-titik penting gitu ya mau kita simpan gitu ya, karena di sini juga ada yang namanya waypoint sih, bisa kita tandai itu satu titik gitu. Dan ini ada muncul lagi nih mobnya, ada skeleton lagi. Yuk ngebun. Nggak ada ya, dia nggak dapat. Oke. Oh ini udah harus ikut tentang. Kemudian sini aku udah farming dapat 6 cobblestone, yang ini bakal kupakai untuk dapatin claynya ya. Jadi kita hancurin aja. Sip, kita dapat kita dua, tujuh, tiganya udah kita pakai buat ini kan, kita pakai buat bucket gitu ya. Kita kompos lagi, kemudian kita, nah ini karena kita udah punya infinite resource, infinite water resource, kita ambil langsung. Nah jadi nggak perlu kita taruh lift lagi di sana ya. Yep. Kita lagi keeper. Oke. Oh ya ini juga masih salah ya karena kan masih kecil ya. Nah ini mungkin bakal aku besarin lagi sama grindernya, bukan mau ruang gelapnya, karena nanti memang kita bakal bikin bukan di sini. Nah mock farm, yes kita bisa bikin mock farm tapi bukan yang kayak biasa yang julang ke tinggi ke atas, tapi nanti kita lihat lah di episode selanjutnya karena juga ada questnya di sini. Jadi ya sambil kita nunggu dulu untuk biar dapetin bone lebih banyak gitu ya. Mungkin aku mau keep juga mungkin. Tuh. Nah, aku simpan dulu. Kita dapat biasa ada sesuatu di sini, Imperium Essence, yang maka kita bahas nanti. Jadi nggak usah pusing dulu. Ya. Oke, lanjut dulu. Kita lihat ada ada. Oh enggak ya.
here. Dapat potato sih. Oke. Ya kita nunggu-nunggu dulu lah. Oke, sorry banget nih semuanya, videonya bakal kelamaan karena dari tadi aku nungguin skeleton muncul di mob farm ini itu lama banget gitu ya. Cuma yang muncul paling cuma zombie sama creeper gitu, dan itu sampai kalian lihat lah. Lihat berapa banyak rotten flesh sama gunpowderku, dan ada beberapa lootan yang kayak ini dari witch misalnya, atau bahkan ada dari enderman gitu ya. Nah, jadi ya aku akhirnya udah dapat 3 bone, dan ini udah lama banget juga aku farm ini. Jadi langsung saja kita bikin crucible ya. Di sini kemudian kita lingkarin di sini, kemudian dapat unfired crucible, kemudian kita bakar. Ya, kita bakar crucible-nya. Ini juga sekalian aku farming ya dirt sampai 1 tak lebih dirtnya. Kemudian aku simpan dulu berapa ya. Nah, sudah jadi crucible-nya. Nah, kita lihat sini sudah jadi. Kita centang saja. Kemudian kita hit a crucible with a torch and insert cobblestone or cobblestone to make lava. Nah, ini aku udah siapin cobblestone juga. Dan aku butuh torch di sini. Bisa pakai charcoal yang sudah aku bakar tadi, atau di sini ya di starter pack-nya, atau yang ketika awal-awal main ini kita udah dikasih 1 torch kan kalau kalian nyadar. Jadi langsung saja kita tinggal taruh di atasnya. Nah, kalian bisa lihat ada red, yaitu kali 1 di bawahnya. Coba kita, nah kalau misalkan nggak ada torchnya kan rate-nya jadi 0. Kalau kita taruh torch 1, maka rate-nya jadi kali 1, yang artinya kita tinggal taruh cobblestone sini. Nah, rate ini adalah seberapa cepat dia mengubah cobblestone jadi lava gitu ya. Makanya sini ditulis insert stone or cobblestone to make lava gitu ya. Jadi langsung saja kita centang, dan next-nya nih yang paling penting, yaitu build cobblestone generator. Nah, di sini kalau misalkan kita cek cobblestone apakah ada? Oh, ada nih. Nah, ini cobblestone generator. Jadi kita kan yang kita tahu kan kita pakai air sama lava gabung, dan kita dapat infinite cobblestone generator kan. Nah, di sini ada versi yang blocknya gitu ya, yaitu cobblestone generator yang cara bikinnya gampang aja, pakai 2 air sama lava, itu saja. Glass, cobblestone, dan juga glass dan cobblestone. Oke. Langsung saja kita coba bikin. Ini juga karena aku punya banyak dirt, mungkin aku bakalan bentar ya, 3 aja deh. Oke. Biar nggak semua kepake itu. Tip 7 ya. 1 untuk glass, kemudian 6 cobblestone. Oke. Jadi aku bakalan hancurin jadi sand. Cara bikin sand kan kayak gini kan. Oke, dan kita bakar. Jadi glass ya. Udah pakai aja. Oke. Ini tinggal nunggu aja. Lama juga kalau kali 1. Apa ada cara untuk mempercepatnya? Di GI kayaknya nggak ada ya. Karena kalau misalkan pakai versi terbaru, harusnya nih bisa langsung terlihat nih ada view-nya. Atau bukan versi terbaru, mungkin ada fitur tersendiri, aku kurang tahu. Nah, intinya ada beberapa istilahnya itu heat source ya, atau sumber panas yang bisa dipakai untuk crucible ini biar rate-nya bisa lebih cepat. Yang paling klasik tentu saja lava, atau ada yang lebih cepat lagi itu pakai api gitu ya. Jadi misalnya ada netherrack di bawah, kemudian kita bakar, dan dia rate-nya bisa cepat sampai 4 kalau nggak salah rate-nya. Dan kalau nggak salah ini yang paling cepat sih. Tapi kalau versi yang mungkin lebih baru lagi, atau ada mod tambahan lagi, ada yang bisa jauh lebih cepat daripada rate 4. Ya kita lihat aja lah ya. Di sini saya nggak ada tulisan soalnya. Dan ya kita nunggu lagi dong. Nunggu ini. Mungkin kalian juga, oh ya aku mau bikin bucket 1 lagi. Karena butuh 1 bucket kan. Butuh 2 bucket maksudnya.
Karena aku clay ya, aku nggak punya clay lagi, jadi lagi di dash ini. Kemudian kita taruh, kemudian jadikan bucket. Bisa pakai clay ya di resepnya itu. Kita bakar lagi, kemudian nanti bisa pakai clay bucket untuk ambil lavanya. Nah, ini juga kekurangannya dari clay bucket. Kalau misalkan kita bandingkan dengan iron bucket gitu ya, atau bucket yang biasa. Clay bucket ini dia bisa ngambil lava, cuman kalau misalkan kita taruh atau kita pakai untuk apa gitu, dia bakal langsung hancur. Jadi itu kenapa meskipun kita punya bucket, jadi tetap lebih bagus ya pakainya iron bucket tentu saja. Oke, dan kita tunggu dulu. Oke, udah penuh dan kita tinggal coba ambil, ya kan? Bisa, tapi coba kita crafting. Nah, ini langsung muncul resepnya dan kita langsung bikin cobblestone generator. Yeay. Dan kita bisa langsung centang. Oke. Langsung centang. Nah, ini cara kerjanya gimana? Dan ini bisa langsung dibaca sih. Can output to inventory above atau can output to hopper below. Tapi kita jadi intinya tinggal kita taruh chest saja. Kita bikin chest. Kemudian kita taruh di atas. Gitu ya. Nah, harusnya ini juga bisa diklik kanan kalau mau, tapi nggak apa. Nah nih, langsung muncul cobblestone-nya. Jadi nggak perlu capek-capek mining kan, nggak perlu capek-capek ngehancur-hancurin AFK gitu. Ya kita bisa langsung dapat cobblestone-nya secara pasif gitu. Tinggal kita tinggalin dan aja tuh chest-nya nanti sama cobblestone-nya. Jadi ya quest-nya sudah sampai di sini, tinggal masuk ke Stone Age nanti, sama nanti ada penjelasan tentang ini. Oh ya, mungkin kalian juga aku nyelesain ini dulu mungkin. Aku tinggal ambil saja, gampang. Kemudian tadi gravel, sand, dan dust ya. Jadi aku butuh 3. Kita tinggal pakai pen miner. Salah, bukan ini ya, udah nggak apa. Oke, kemudian ini 2 dan 1 dan tinggal kita shift gitu ya. Sesuai dengan questnya aja deh. Nah, kita coba. Nah, masing-masing ini kita bisa lihat resepnya dari mesh ini. Dan ini kan ada beberapa match ya. Jadi ada string sampai flint sampai diamond yang paling tinggi ya sini. Nah, jadi masing-masing ini kalian bisa lihat resepnya ini bukan berarti makin tinggi kemungkinannya makin tinggi ya. Mungkin ada yang kemungkinan makin tinggi, misalnya kayak iron ore, fish. Ini ada yang kemungkinan makin tinggi itu. Tapi kalau kalian lihat ya ada yang hilang gitu. Kemudian ada yang muncul. Nah, jadi intinya ya kalian lihat aja lah di AI-nya gimana resepnya. Kalau mau karena belum tentu satu item yang kalian butuhkan itu ada di tingkat tertinggi gitu kan. Jadi ya resepnya bisa kalian lihat, tinggal pakai diamond, iron, flint dengan string. Jadi kita coba shift. Nah, masing-masing ini punya propertinya sendiri. Kalau misalkan kita lihat gravel, mungkin kalau kita lihat ya lebih ke ore kan. Nah kan kalau misalkan kita lihat sand, mana nih? Nah ini shift. Ini sama dengan iron gravel maksudnya, tapi ada tambahan dikit lah, ada tanaman dikit sama ya apa ini ya, ini nanti kita lihat lah ya. Tapi intinya ada hal-hal yang cukup berguna di sini nanti kita pakai, tapi nggak sekarang ya kita pakai. Jadi kita tadi dash ya. Oh ya, salah pencet. Akan tuh dash. Kalau kalian lihat ini kalau string sama semua or. Tapi kalau kita lihat di atasnya, nah kalian bisa lihat ada dash yang di roasted redstone, glowstone, some powder yang bentuknya kayak gini. Ini pasti disediakan kalau kalian nge-chip dash gitu ya. Jadi dan kadang juga muncul karena ya ada pasti bentuknya semua persentase kan. Jadi ada presentasinya gitu.
Oke. Jadi kalian tinggal atur aja nih kamu mau dapat apa sih, mau dapat ore, mau dapat dust dan lain-lain. Jadi kalian bisa ini, dan juga ini bisa ditumpuk ya, jadi 4 gitu. Nah, jadi masing-masing, jadi kalau misalkan kita langsung, oh ini kebetulan ada kelebihan gravel. Nah, ini bisa langsung 3 gitu ya, jadi lebih cepat gitu ya. Oke. Dan untuk ini halo mungkin kira-kira seperti itu. Ada beberapa lagi, misalnya kalau misalkan kita lihat di quest pun juga ada. Kalau misalkan kita lihat, ya kita bisa bikin obsidian dengan stone barrel yang di sini. Kita bisa bikin obsidian tanpa harus di mining kan. Kalau biasanya kita harus pakai diamond pickaxe untuk hancurin obsidian karena ini keras banget kan. Nah, kita tinggal taruh lava dan kita kasih air di atasnya dan dia akan langsung berubah jadi obsidian, langsung bisa kita ambil gitu ya. Tapi ini itu naik episode aja dan mungkin itu saja sih. Oh ya, satu lagi ada juga chips ini nggak cuma untuk yang tadi ya, ada gravel, sand, dust kan, 3 itu, tapi chips juga ada banyak, misalnya ada endstone, craft endstone, ada soul sand, ada sponge bahkan, sponge dan chip. Kemudian ini entah apa, kemudian ya dan lain-lain gitu ya. Jadi atau netherite juga bisa. Jadi intinya kalian bisa cek semuanya di GI gitu kan. Jadi enak banget. Kemudian untuk compressum seperti biasa nih, yang aku bilang ini perpanjangan dari Nihilo kan. Nah, ada PC compress hammer mana dia bisa, kalau hammer biasa kan kita satu-satu gitu kan. Nah, ini tone-nya bisa kita kompres. Coba kita lihat. Ada namanya compress cobblestone yang nantinya bisa kompres, dihancurkan dengan compress hammer untuk bisa langsung ngasih 9 gravel gitu. Jadi ini satu compress stone langsung jadi 9 gravel, jadi bisa langsung banyak gitu ya hancurinnya. Mungkin daripada yaudah kita ilustrasikan aja. Mungkin aku bakal bikin ini ya, apa, tone hammer aja, lebih karena kebetulan udah gampang sekarang. Nah, cara craftingnya tinggal ya 9 hammer bisa langsung jadi compress hammer. Dan kita coba compress cobblestone, kita hancurkan. Kalau hammer biasa dia nggak bisa dikompres ini, dia harus pakai compress hammer. Dan kita langsung dapat 9 gravel, gitu ya. Dan gravel ini juga bisa dikompres lagi. Ini bisa dikompres lagi, kemudian nanti jadi 9 sand dan seterusnya gitu kan. Itu ya. Dan juga ada beberapa tambahan-tambahan item yang mungkin nggak akan dipakai, misalnya bait. Ini biasanya untuk daripada nge-bait atau istilahnya ngemancing mob, hewan-hewan ya. Tapi ini lebih ke summoner sih, jadi bisa langsung nge-summon misalnya sapi atau babi gitu. Dan juga ada yang namanya automatic hammer atau automatic chip gitu ya. Tapi ya ini akan di late game, jadi nggak bisa dipakai sekarang sayangnya. Karena dia butuh sesuatu gitu ya, itu bisa berjalan. Itu apa? Ya kita lihat aja di episode-episode selanjutnya. Dan ada namanya heavy shift yang terakhir. Ini shift, tapi dia khusus buat nge-chip compress. Jadi mana? Jadi dia shiftnya harus nge-chip yang compress gitu ya. Nggak bisa yang biasa. Ya kalau yang biasa ini, kalau yang compress bisa pakai heavy shift. Kenapa nggak pakai? Karena kalau nggak salah, ya cuma kali 7 sih. Kalau harusnya 9, cuman entah kenapa dikasih cuma kali 7. Jadi ya sudahlah, aku pakai yang shift biasa aja nggak apa. Dan ini 4 aja udah cepat sih. Kalau nggak salah bisa sampai 5 kali 5 gitu, langsung 25 sekaligus gitu. Tapi ya mungkin ini udah cukup, jadi kita mungkin cukupkan aja untuk hari ini. Ini halo kira-kira semuanya udah dibahas. Nah, dan juga Orbit ini,
gimana caranya kita bisa ubah jadi ingot, misalnya iron ingot atau silver ingot gitu ya. Nah, di next episode bakal kita bahas. Jadi ada cara khusus yang bisa kita pakai untuk bukan hanya bisa ngubah jadi ingot, tapi ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada itu. Jadi karena episode sudah selesai semua kira-kira penjelasannya. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menonton episode ini dan kita lihat apa sih mod yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Kalian pantengin terus saja channel ini dan terima kasih semuanya sudah menonton dan sampai jumpa di mod map selanjutnya. Dadah semuanya.